Shalom, selamat malam. Boleh lambaikan tangannya. Yang mungkin belum buka kamera, boleh buka kamera. Sehingga teman-teman di atas, di bawah, di samping kanan, di samping kiri tahu siapa nih teman-teman kita semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom, apa kabar semuanya? Luar biasa, boleh kasih jempolnya semuanya. Tuhan kita luar biasa. Sungguh luar biasa, hari ini kita juga boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih lagi kita juga mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang api penyucian. Ya, tadi kita sudah melihat video sejenak apa itu api penyucian, tetapi pasti kita penasaran dengan firman yang nanti akan dibawakan oleh saudara kita Stefan. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang api penyucian tersebut. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau melepaskan segala beban pikiran kita, segala kesibukan kita pada hari ini. Mungkin yang tadi ada di jalan macet, atau mungkin ada yang di rumah masih tadi sibuk di rumah, ataupun juga dengan pekerjaan. Mari kita tenangkan hati kita. Malam hari ini kita mau fokus kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan yang boleh menyatukan kita semua pada PD online pada malam hari ini. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dan juga penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sehingga malam hari ini Kau boleh kumpulkan kami Tuhan di dalam persekutuan doa Gloria pada malam hari ini. Kami sebagai saudara seiman, sehati dan bersepakat Tuhan untuk berdoa, memuji, memuliakan Engkau, dan terlebih lagi Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Ubah kami malam hari ini Tuhan, biarkanlah Kau berikan kedamaian di dalam hidup kami. Biarkanlah kami merasakan hadirat-Mu boleh tinggal di tengah-tengah kami saat ini. Dan saat ini kami mau menaikkan syukur kami. Karena Engkau terlebih dahulu sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Apa yang telah kami terima Tuhan, semua berasal daripada-Mu. Dan kami mau menaikkan syukur kami sebagai ucapan dan rasa syukur di dalam hidup kami. Karena Kau telah berikan yang terbaik bagi kami. Lebih dari telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Kami mau bersyukur bagi-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Kami mau bersyukur bagi-Mu. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga
berharga. Mari kita sekali lagi katakan, tiada dapat aku mengukur kasih-Mu Tuhan. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Kami mau bersyukur pagi-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari lebih tinggi lagi katakan, ku mau bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu. Sambil mengangkat tangan kita ke surga. Kasih-Mu lebih dari hidup. Kaulah pemberi hidup kami Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami bersyukur lagi Tuhan untuk-Mu. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah
lebih berharga. Kau jadikan kami Tuhan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan kami Tuhan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami bersyukur bagimu untuk segala kasih-Mu. Mari kita bersyukur bagi Tuhan untuk semua karyanya, untuk semua kebaikannya. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu. Terima kasih, kami bersyukur bagi-Mu untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk keadaan kami, untuk kesehatan kami. Kami bersyukur untuk rezeki kami Tuhan, untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur bagi-Mu untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua anugerah-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, sahabat-sahabat Gloria, jika terdorong untuk mengucapkan syukur, untuk berkata-kata berterima kasih untuk Tuhan, silahkan unmute dan ungkapkan rasa syukur-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah membimbing kami sepanjang hari ini dan kami bisa berkumpul di Zoom ini. Semoga kami diberi kesehatan yang baik untuk bisa berkumpul dengan teman-teman di Zoom ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami dan bahkan Engkau menjadikan kami biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan.
bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan, Kau telah jadikan hidup kami lebih indah dan lebih berharga di mata-Mu. Terima kasih, itulah ucapan syukur kami Tuhan yang boleh kami sampaikan pada malam hari ini. Masih banyak kata-kata yang tersembunyi di dalam hati kami, tapi kami percaya ya Bapa, Kau mengetahui kedalaman isi hati kami untuk bersyukur atas kebaikan dan atas anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini Kau boleh jadikan dan Kau boleh kumpulkan kami di tempat ini untuk memuji, memuliakan, dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekali lagi shalom. Mari lambaikan tangan. Bapak Ibu yang ada di rumah, Tuhan memberkati semuanya. Dan kita bersyukur kita boleh berkumpul di tempat ini. Mari kita memuji-muji Tuhan. Dan kita percaya bahwa hari ini telah dijadikan Tuhan untuk kita berkumpul bersama-sama untuk meninggikan Dia, memuji keagungan-Nya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita bersuka karena hari ini telah dijadikan bagi kita semua untuk bersama-sama berkumpul saudara seiman, memuji dan memuliakan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari kita lambaikan tangan, kita katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka
bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Umat saja katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah, citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekali lagi katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Mari kita sorak haleluya. Sekali lagi kita sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Gloria katakan sorak haleluya, soraklah haleluya, 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 sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan segala puji syukur Tuhan hanya bagi nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Umat saja katakan sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Mari kita sorak haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah Tuhan kita. Beri sorak-sorai. Dialah Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang mulia. Kita bersorak haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau bersorak haleluya.
bagi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bersyukur bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah dari segala Allah. Mari kita tenangkan hati kita. Tuhan selalu mendengar seruan hati kita. Apapun keadaan kita saat ini, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walau kita di lembah kekelaman, tetapi Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita mau sujud di hadapan-Nya, memuliakan Dia, meninggikan Dia, Allah dari segala Allah. Kita mau menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Berikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam hidup kita saat ini. Biarkanlah Dia merajai hidup kita, dan kita boleh merasakan kedamaian dan hadirat-Nya boleh nyata di tengah-tengah kita saat ini. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bawa pujian ini sebagai doa kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh yara 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 si, kami menyembahmu Tuhan. Oh yara 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 si, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Oh yara yara seke yara na yara na, oh yara na yara seke yara na yara yara yara. Seke yara na yara mana yara yara se, seke yara na yara yara ya. Hadirat-Mu nyata Tuhan. Oh yara yara se, oh yara 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 kana yara se, oh yara 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 se, oh yara kayara na yara kayara, ore ne yara 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 se, seke yara na yara na. Mulia nama-Mu Tuhan, diagungkan Engkau. Oh yara 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 se, ore ne yara yara kayara yara na, ore ne yara kayara se. Yara yara, orene yara seke yara na yara, orene yara mana yara 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 papa 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 papa, orene yara yara se, orene ke yara yara da 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 da, orata kayara pakayara na yara se, seke yara na yara se. Mari naikkan pujian kepada Bapa dengan suara baru yang telah diberikan kepada Dia. Dengan bahasa baru yang telah Tuhan berikan. Orana yara papa 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 papa. Orana yara 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 sikira da 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 da.
Ora nama yara pakayara yara sikirana yara yara. Sikira takayara pakayara yara sikirana yara. Sikira mama 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 mama. Ora takayara pakayara papa 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 papa. Sikirana yara 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 sikirana yara. Ora na yara papa 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 papa. Ora na yara sikirana yara yara. Sikira mayara mayara. Ora tekiyara papa yara na na na. Sekara yara pakayara pakayara papa 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 papa. Ora na yara 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 yara. Sikira papa 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 papa. Sikira na yara sikira na 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 na. Oh yara 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 si. Sikira na yara 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 yara. Sikira papa papa. Sikira na 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 na. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Surga bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Surga bumi penuh kemuliaan. Terpujilah namamu yang kudus. Syikarana ya Rabbi. Syikara ya Raya ya Syikara. Syikara ya Rabaka ya Raya. Syikarana ya Raya Syikara. Rasakan kehadiran Tuhan. Rasakan kedamaian di dalam hatimu. Biarlah Tuhan yang melawat engkau malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk rasa damai yang boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan, Kau melawat kami satu persatu dimanapun kami berada saat ini. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan untuk anak-Mu yang terkasih, Saudara Stefan yang telah boleh hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa dia boleh memberikan renungan pada malam hari ini, mewartakan kebenaran firman-Mu tentang api penyucian. Kami percaya ya Bapa, Kau telah lingkupi dia saat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman, perkataan, dan pengajaran yang boleh disampaikan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan kami juga percaya bahwa semuanya berasal daripada-Mu. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam, merenungkan, dan juga mengimani setiap kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Stefan. Oke, thank you untuk pelayan pujian yang sudah membawakan pujian ini dengan luar biasa. Suara saya terdengar jelas ya? Oke, thank you. Oke, nggak kerasa kayaknya
terakhir saya pelayanan di Gloria itu saya cek chat saya WA dengan Andri itu September 2019 ternyata. Selama itu ya kita nggak ketemu kayaknya ya. Wah, luar biasa juga. Pandemi memisahkan kita, tapi puji Tuhan kita masih bisa diberikan kesempatan untuk kembali bertemu di saat ini. Gloria ini berarti masih online ya, full online ya? Oke, masih full online. Karena banyak yang sudah offline juga ya. Oke, hari ini aku diundang Andri lagi. Seperti biasa Andri yang selalu menghubungi, yang setia menghubungi saya. Hari ini kita akan berbicara tentang api penyucian ya. Buat teman-teman di sini mungkin yang masih ada yang belum kenal ya, nama saya Stefan. Saya dari PD Imago Dei, saya berparoki di Slipi, Gereja Kristus Salvator. Saya melayani Tuhan sebagai pewarta mimbar sejak 2007, puji Tuhan masih diberikan kepercayaan sampai hari ini. Dan di paroki saya melayani sebagai prodiakon dan ketua SKK, Seksi Kerasulan Keluarga bersama istri. Saya punya 1 istri dan sekarang 2 anak. Ya, anak saya yang pertama laki-laki umur 7 tahun lebih dan yang kedua perempuan baru 4 bulan kemarin. 4 bulan 1 hari jadi hari ini. 4 bulan 2 hari ya, karena tanggal 8 dia lahirnya. Oke, itu perkenalan singkat saya. Langsung saja kita akan berbicara tentang sesuatu yang ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kita berbicara afterlife, kita berbicara tentang hidup setelah kita mati gitu ya. Karena kita tahu bulan November itu didedikasikan oleh Gereja Katolik untuk berbicara tentang akhir kehidupan manusia. Dan bagaimana akhir kehidupan manusia itu membawa manusia kepada tujuan yang utama dalam hidupnya, hidup kita sebagai seorang Kristiani, sebagai seorang Katolik pengikut Kristus, yaitu berpuncak pada akhir tahun liturgi, yaitu Hari Raya Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Tanggal 1 November kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Tanggal 2 kita memperingati semua arwah orang beriman. Dan bacaan-bacaan, ya kalau kita mengikuti misa harian, setiap hari selama bulan November sampai nanti Hari Raya Kristus Raja, selalu akan membawa kita untuk masuk dalam permenungan mengenai kehidupan setelah kematian ini. Kemana setelah ini kita pergi? Apa yang Allah janjikan kepada kita, semua yang percaya kepada Kristus Putranya. Secara khusus pada malam hari ini kita akan berbicara tentang purgatorium, ya, sesuatu yang banyak orang bingung, termasuk orang Katolik sendiri. Ya, aku akan izin share screen. Oke, sebentar. Oke, bisa terlihat ya? Ya, purgatorium. Kalau kita tanya diri kita percaya atau enggak dengan purgatorium? Karena banyak orang yang nggak percaya loh dengan purgatorium, dengan api penyucian, termasuk orang Katolik. Tetapi teman-teman semua, percaya nggak percaya itu ada. Percaya atau nggak percaya itu tidak mengubah kenyataan apapun bahwa api penyucian itu ada. Sama seperti orang nggak percaya Tuhan, tidak membuat Tuhan itu jadi tidak ada. Demikian juga dengan api penyucian ini, dengan purgatorium ini. Purgatorium secara akar kata itu memang tidak ada di dalam Alkitab kita, tidak ada di dalam kitab suci. Tidak tercantum secara eksplisit kata-kata purgatori atau purgatorium atau api penyucian. Sama seperti kata Allah Tritunggal, inkarnasi, sakramen, kan juga nggak ada tuh kata-kata itu. Tetapi konsep dan ajarannya ada, ya. Tempat seperti atau materi yang kita miliki sekarang pada waktu hidup. Ya, tempat ini adalah
sebuah kondisi, sebuah situasi di mana kita mengalami proses penyucian, ya. Jadi prosesnya adalah proses penyucian. Jadi bukan api pencucian karena kita tidak dicuci di sana, tetapi disucikan. Nah, inilah yang disebut dengan api penyucian, bukan api pencucian, ya. Dan istilah api itu sebenarnya tidak muncul di dalam istilah resmi gereja yang dalam bahasa Latin itu purgatorium, tetapi bahasa Indonesia akhirnya memang memasukkan api penyucian. Nah, kita akan belajar di sini lebih dalam lagi. Gereja Katolik ya mengajarkan sebagai berikut 32. Paling tidak ada 3 hal ini yang akan muncul di dalam ajaran gereja, yaitu api penyucian adalah suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang yang meninggal dalam keadaan rahmat dan dalam persahabatan dengan Tuhan. Namun belum suci sepenuhnya sehingga memerlukan proses pemurnian selanjutnya setelah kematian. Jadi di poin pertama ini, api penyucian adalah kondisi yang dialami oleh orang yang meninggal dalam keadaan rahmat. Artinya dia tidak dalam keadaan berdosa berat. Karena kalau orang sudah berdosa berat, dia tidak masuk penyucian, tapi dia langsung masuk neraka. Begitu pengajaran gereja. Ya, kita mesti paham dulu pengajaran gereja bahwa setiap orang yang meninggal dunia, pada saat dia meninggal, dia akan langsung menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan di situ nasibnya sudah jelas semua orang. Ya, apakah dia masuk surga, langsung masuk surga, bless langsung gitu kan, jalan tol langsung, ataukah nyicil dulu, transit dulu di api penyucian, atau masuk neraka sebagai kondisi keterpisahan kekal dengan Allah. Api penyucian atau orang-orang yang ada di purgatorium adalah orang-orang yang sudah pasti masuk surga. Ya, sudah pasti masuk surga tetapi masih memerlukan pemurnian, masih memerlukan proses penyucian karena mungkin selama hidupnya ada hal-hal yang belum dia jalani untuk melakukan silih atau penitensi atau semua hal yang berkaitan dengan dosa yang sudah diampuni itu. Ya, yang kedua adalah pemurnian di dalam api penyucian itu beda dengan siksa neraka. Bukan ya, api penyucian itu tidak disebut sebagai neraka mini. Ya, nggak ada tuh istilah neraka kecil gitu, itu nggak ada. Ya, api penyucian itu bukan tempat orang dibakar-bakar gitu kan, orang disiksa-siksa, itu bukan begitu ajaran gereja. Tetapi api yang membuat kita rindu untuk bertemu dengan Allah. Jadi satu-satunya siksaan di dalam purgatorium, di dalam api penyucian adalah dia begitu rindu bertemu dengan Tuhan tetapi belum bisa. Itulah siksaannya. Begitu rindu, begitu kangen, udah pengen ketemu, ya sama seperti kalau kita, ya Bapak Ibu yang berkeluarga mungkin rindu dengan pasangannya, rindu dengan anaknya, dengan orang tuanya, tapi nggak bisa ketemu, aduh kita bisa sedih sekali. Udah lama nggak ketemu, sebenarnya mau ketemu kok susah sekali. Nah itu penyiksaan seperti inilah yang akan dirasakan di dalam api penyucian. Jadi bukan seperti orang bakar-bakar gitu, nggak ada siksa-siksa di sini. Ya, karena Allah kita bukan Allah yang suka menyiksa, bukan Allah yang suka kekerasan gitu ya, nggak begitu. Dan poin yang ketiga adalah kita dapat membantu jiwa-jiwa yang ada di api penyucian dengan doa-doa kita, terutama dengan mempersembahkan misa kudus ya, secara khusus misa kudus yang dipersembahkan pada tanggal 2 November yang lalu ya, mungkin di paroki teman-teman di gereja itu ada foto yang kita bawa, ada intensi misa yang kita titipkan di perayaan Ekaristi itu. Nah, itu biasanya imam akan mendoakan dan itu akan sangat berguna untuk jiwa-jiwa di api penyucian itu untuk segera dibebaskan dari kerinduan dia akan Allah sehingga dia bisa bertemu dengan Yesus segera. Ya, ini 3 poin penting yang menjadi dasar ajaran api penyucian. Nanti kita akan lihat
dasar-dasar kitab sucinya di mana ya. Karena banyak orang yang mana nggak ada tuh api penyucian, tidak ada kitab suci menulis gitu ya kan, itu nanti kita akan bahas, kita akan lihat. Api penyucian itu ada karena keadilan Allah ya. Karena Allah itu punya dua karakter dasar, dua sifat yang sangat mendasari keberadaan diri Allah, yaitu kasih dan keadilan. Kasih dan keadilan ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya, kita tidak bisa ngomong Allah adalah kasih, Allah adalah kasih. Betul, Allah adalah kasih, tetapi pada saat yang sama Dia adalah Allah yang adil. Kenapa Yesus Kristus itu Sang Firman Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu harus berinkarnasi menjadi manusia? Ini karena Allah itu selain kasih, tapi Dia adil. Ya, pada saat yang sama Allah memiliki kasih, ya. Bukan memiliki, Allah itu kasih. Kasih itu bukan bagian dari Allah, tetapi kasih adalah keberadaan, seluruh keberadaan diri Allah. Karena Allah kasih, Allah mau menyelamatkan semua orang. Itu sifat dasarnya. Tetapi pada saat yang sama Allah itu adil, ya. Adil itu artinya setiap dosa, setiap kesalahan ada konsekuensinya. Ya, nggak mungkin Allah adil tapi kasih lalu udah nggak apa-apa deh, ya diampunin deh, selesai deh. Itu berarti Allah tidak adil. Nah, bagaimana Allah yang kasih dan adil ini bisa menyelamatkan dunia yang berdosa ini? Jawabannya adalah Yesus Kristus. Sehingga dosa dibayar lunas oleh kematian Kristus, dan kasihnya itu kemudian, kasih karunia itu dipancarkan, diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Kristus. Ya, sebagian besar orang berpikir bahwa jika Allah mengampuni maka tidak ada lagi dosa sebagai konsekuensi. Ya, selesai, pokoknya Allah mengampuni. Tapi masalahnya dosa itu bukan hanya sekedar kayak misalkan saya injek kakinya Angel di sini, lalu saya bilang, sorry Angel, sorry Angel. Terus Angel bilang, oke, nggak apa-apa kok bro, santai aja. Dosa itu bukan sekedar begitu. Dosa itu adalah kemelesetan kodrat kita yang seharusnya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi kita masuk ke dalam jerat kematian kekal. Itulah dosa yang dibawa oleh Adam dan Hawa. Dan semua kita merasakan konsekuensi ini. Dan akhirnya dosa asal ini kita lanjutkan terus di dalam dosa aktual. Dosa yang kita lakukan secara pribadi dari pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita yang melanggar perintah Allah. Ya, selalu ada konsekuensi. Kitab suci menceritakan setiap konsekuensi dari dosa yang dibuat, walaupun Allah tetap juga memberikan pengampunannya. Ya. Contohnya adalah Adam dan Hawa. Setelah diampuni dosanya, diusir dari Taman Eden. Itu konsekuensi. Ya, pada saat Adam dan Hawa makan buah terlarang, ya kan, apa yang terjadi? Allah mengampuni nggak? Mengampuni. Buktinya apa? Dia berikan pakaian kepada Adam dan Hawa supaya menutupi ketelanjangannya. Ya, ada darah yang tertumpah di sana. Ada korban binatang yang pertama kali dicurahkan untuk menghapus dosa pada saat itu. Tetapi konsekuensinya adalah Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden. Yang kedua, Raja Daud yang diampuni oleh Allah atas dosa perzinahannya dengan Batsheba yang membunuh Uria. Ya, Allah mengampuni, ya, Allah mengampuni Daud melalui Nabi Nathan, dosamu sudah dijauhkan katanya. Tetapi konsekuensinya apa? Anak hasil perselingkuhan Daud dengan Batsheba ini, perzinahan ini, akhirnya harus mati. Yang ketiga, Musa dan Harun berdosa karena tidak percaya dan tidak menghormati Tuhan di hadapan umat Israel, akhirnya tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Bayangkan Musa yang sedemikian nabi hebat, nabi besar, ya dia tidak bisa memasuki tanah perjanjian karena memang dosanya itu. Ya, di sini ada referensi ayat-ayat kitab sucinya, nanti teman-teman bisa catat, silakan di cross check sendiri. Dan yang terakhir adalah Zakaria, ya, Zakaria suami dari Elizabeth,
ya, orang tua dari Yohanes Pembaptis. Ini papanya Yohanes Pembaptis. Pada saat dia mempersembahkan ukupan dupa di dalam bait Allah, lalu mendapat penglihatan malaikat Gabriel, dan malaikat Gabriel itu menyampaikan pesan Allah bahwa istrinya akan mengandung. Zakaria pada saat itu tidak percaya. Apa yang terjadi konsekuensinya adalah dia menjadi bisu. Nggak bisa ngomong untuk sementara waktu. Itu adalah konsekuensi. Jadi di sini kita bisa lihat keadilan Allah itu mengampuni tetap, tetapi ada konsekuensi yang harus dibayar. Ya, ini dasarnya. Yang kedua adalah keadilan Allah itu membuat perbedaan antara dosa berat dan dosa ringan. Di dalam ajaran gereja Katolik, dan ini didasarkan oleh kitab suci firman Tuhan yang kita miliki, ada perbedaan antara dosa berat dan dosa ringan. Banyak orang berpendapat semua dosa sama saja, lalu mengutip ayat lepas dari konteksnya, upah dosa adalah maut. Jadi semua dosa itu mendatangkan maut. Paulus pada saat mengajarkan upah dosa adalah maut, itu berbicara tentang dosa asal, berbicara tentang dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Makanya dia bilang upah dosa adalah maut. Karena satu orang berdosa, maut menjalar dan semua umat manusia mengalami kematian ini. Tetapi ini tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Yohanes. Santo Yohanes dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 17 ada dosa ringan, ya. Dan Yakobus juga di dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 itu membedakan dua jenis dosa, ya, dosa awal dan dosa yang matang. Ya, jadi memang ada perbedaan antara dosa berat dan dosa ringan. Dosa berat itu membuat hubungan kita terputus dengan Allah. Itu dosa berat. Dosa ringan itu melemahkan iman. Dosa ringan itu melemahkan cinta, melemahkan harapan. Tetapi kalau dosa ringan ini tidak segera diperbaiki, akan bertumpuk dan akhirnya menjadi dosa berat, akhirnya seseorang juga bisa kehilangan keselamatan. Ya, ini yang menyebabkan ada perbedaan dosa berat dan dosa ringan. Jadi nggak semua dosa sama saja, enggak. Ya, dosa membunuh pasti beda dengan dosa, misalkan kita nyolong sendal gitu ya. Pasti ada bobotnya lain. Ya, kalau dunia ini aja mengajarkan keadilan bahwa setiap orang itu harus membayar setimpal sesuai dengan kesalahannya. Kalau membunuh misalkan 10-20 tahun, pembunuhan berencana hukuman mati, lalu kalau misalkan pencurian ringan, hukuman yang lebih ringan lagi. Kalau dunia saja ini yang bisa mengajarkan atau menerapkan keadilan, mengklasifikasikan kesalahan, apalagi Allah yang memberikan juga adanya perbedaan antara dosa berat dan dosa ringan. Ya, tetapi bukan berarti kita menyepelekan dosa ringan, ini kita anggap enteng, nggak apa-apa, ringan ini gampang kok gitu, enggak. Tetapi kita melihat bahwa ini sebagai dasar, salah satu dasar kenapa ada api penyucian. Yang berikutnya adalah, ini dasar kitab sucinya. Ya. Matius 12 ayat 32. Ya. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ya, ini dosa menghujat Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus sendiri loh ini yang ajarkan. Jadi kalau ditanya mana ayatnya di kitab suci, memang betul tidak ada tulisan purgatorium, api penyucian, itu pasti tidak ada. Sama dengan halnya tadi, Allah Tritunggal kan, Tritunggal, Trinitas itu nggak ada di dalam kitab suci kita kan. Tapi dasar dan konsep ajarannya itu ada. Yesus mengajarkan ada dosa yang dapat diampuni pada kehidupan yang akan datang. Ini konsepnya. Padahal kita tahu bahwa di neraka dosa tidak dapat diampuni karena neraka itu definitif. Sifatnya sudah pasti tidak mungkin bisa berubah, permanen, kekal lagi. Sedangkan di sorga tidak ada dosa yang perlu diampuni. Semua orang yang masuk sorga udah nggak mungkin kepleset masuk neraka. Nggak mungkin. Karena itu kondisi definitif. Surga dan neraka itu kondisinya definitif dan permanen. Nggak mungkin orang bisa pindah-pindah. Bosan di neraka panas gitu kan. Pindah ke surga biar adem gitu, nggak bisa.
Ya. Maka apa konsekuensi dari pengajaran Tuhan Yesus ini? Ada pengampunan dosa yang ada setelah kematian terjadi, ya. Dan ini di mana terjadinya? Ya, inilah yang Gereja Katolik ajarkan, di dalam purgatorium atau api penyucian. Walaupun Tuhan Yesus tidak pernah menyebutkan secara eksplisit, secara literal istilah api penyucian ini. Tetapi ayatnya jelas. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ya, ini kan logiknya, ya, kesimpulan logisnya adalah berarti ada dosa yang bisa diampuni di dunia yang akan datang. Betul ya? Logikanya gitu kan. Kalau nggak, ngapain Yesus tuh ngajarin ribet amat kata-katanya? Kalau emang nggak ada dosa, menghujat Roh Kudus nggak bisa diampuni, ya udah selesai, nggak usah nggak bisa diampuni, titik, selesai kan. Tetapi dia pakai koma di sana. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak, katanya. Ya, berarti ada kemungkinan lain, sebuah kondisi yang kita bilang dalam tanda kutip tempat di mana ada dosa yang bisa diampuni, yang merupakan proses atau kondisi, situasi, tempat orang menjalani proses pemurniannya, sehingga setiap dosa-dosanya itu bisa selesai, ditinggalkan, dan dia masuk beralih ke dalam kerajaan sorga. Ya. Ini dasar kitab suci yang pertama. Yang berikutnya adalah kita akan lihat dari 1 Korintus 3 ayat 15. 1 Korintus 3 ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Api apa yang menyelamatkan? Pertanyaannya kan begitu kan? Kalau kita membaca kitab suci itu harus kita pikir juga secara logik, secara logika, masuk akal nih gimana nih kalimat ini. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Pekerjaannya terbakar, rugi. Tetapi akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Api ini nggak mungkin api neraka. Karena api neraka adalah api yang membinasakan. Tidak ada yang selamat di dalam api neraka. Sedangkan ini selamat tetapi dari dalam api. Api ini juga bukan sorga. Sebab di sorga tidak ada yang menderita kerugian lagi kan. Di sorga semua sudah mulia. Di sorga semua bahagia melihat Tuhan Yesus muka dengan muka. Ya. Sehingga api di sini menunjukkan adanya kondisi tengah-tengah atau antara, di mana jiwa-jiwa mengalami kerugian sementara, ya, penyiksaan sementara yang berupa begitu kerinduannya dia akan Tuhan, tetapi nggak bisa ketemu sebelum dia masuk surga. Itulah kerugiannya. Ya. Ini nanti nyambung ke ajaran tentang indulgensi, tapi kita nggak akan bahas di tema ini. Indulgensi itu berhubungan dengan api penyucian juga. Yang berikutnya, ya ini paling jelas, 2 Makabe 12 ayat 38 sampai 45. Ya, sebuah kisah dari kitab Deuterokanonika yang merupakan kitab suci kita yang tidak diakui oleh gereja non-Katolik, khususnya Protestan. Ini paling jelas menceritakan dasar pengajaran mengenai api penyucian. Ya, ketika Yudas Makabe dan anak buahnya hendak menguburkan prajuritnya, tentara-tentaranya yang berperang melawan tentara Antiochus IV Epiphanes, seorang Yunani, raja Yunani yang memerintah Syria pada saat itu, akhirnya dia menang. Dia tetap memenangkan perang, tetapi banyak prajuritnya, pasukannya itu mati, gugur dalam pertempuran. Dan setelah diperiksa, akhirnya mereka menemukan di dalam jenazah-jenazah itu, di dalam baju-baju mereka itu ada jimat-jimat berhala kota Yamnia. Nah, berarti ya, pada saat itu Yudas Makabe beranggapan, nah gara-gara ini nih kayaknya nih, ya pakai jimat-jimat nih, makanya nih orang-orang pada gugur, gitu kan. Nah, maka Yudas akhirnya mengumpulkan uang, ya sedekah, itu yang kita sering bilang derma, ya, dikirimkan ke Yerusalem dan dipersembahkan kepada imam sebagai korban penghapus dosa. Dan kitab suci mencatat perbuatan ini dipuji sebagai perbuatan yang sangat baik dan tepat.
oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab perbuatan ini didasari oleh pengharapan akan kebangkitan orang-orang mati. Jadi jauh sebelum ada gereja Katolik, bahkan ya orang-orang Yahudi perjanjian lama ini sudah mendoakan orang mati. Ya, ini dasar ajarannya. Ini bukan rekayasa orang Kristen, ini bukan rekayasa orang Katolik. Ini kisah terjadi sekitar 200 tahun atau 150 tahun sebelum Yesus lahir ini. Ya, pertempuran Yudas Makabe dengan prajurit Antiochus IV Epiphanes, silakan buka sejarahnya. Ini kisah yang sangat bersejarah, historical event gitu ya. Di mana ini menjadi dasar ajaran. Orang perjanjian lama itu mendoakan orang mati dan mereka percaya bahwa perbuatan amal baik dari orang-orang yang hidup ini bisa membantu orang-orang yang dalam tanda kutip api penyucian itu ya, sehingga mereka bisa dibangkitkan nanti. Itu pandangan mereka. Pandangan mereka memang belum ada api penyucian, itu memang mereka belum percaya sampai ke sana, tetapi dasarnya sudah ada mereka. Dan setiap orang, semua orang di perjanjian lama percaya akan hal ini. Ya. Dan akhirnya diteruskan oleh jemaat gereja purba, gereja mula-mula, gereja awal, dan dilestarikan terus oleh gereja Katolik maupun gereja Timur, ya Ortodoks, sampai juga hari ini. Hanya mungkin gereja-gereja Protestan yang tidak memasukkan ini sebagai ajaran karena dasarnya ya mereka tidak mengakui Yudas Makabe ini sebagai kitab suci. Itu kan masalahnya mereka. Mereka tidak mengakui ini, otomatis tidak ada pengajaran mengenai mendoakan orang mati dan api penyucian. Ya, ini menjadi pembeda. Tetapi ini bukan rekayasa Katolik, jelas-jelas bukan gereja Katolik yang menulis kitab Yudas Makabe. Ini adalah tulisan orang-orang Yahudi, orang-orang perjanjian lama yang percaya kepada Allah Yahweh. Ya, ini dasar. Next. Jadi ajaran purgatorium itu ya bukan ajaran gereja Katolik dan bukan ciptaan manusia. Tetapi memang ini adalah wahyu Allah sendiri. Ini adalah pengajaran dari Allah sendiri, revelation dari Allah yang memang harus kita ikuti. Kalau kita mau memilih ya enaknya nggak ada konsekuensi lah yang harus kita bayar. Kalau orang nabrak ya mobil orang, misalkan aku nih nabrak mobilnya Angel lagi deh, mobilnya Selo gitu kan ditabrak. Enaknya sih nggak ganti rugi, ya kan? Ya udah tabrak mobilnya penyok, sorry ya Selo, ya nggak apa-apa, selesai gitu kan. Tapi kan nggak begitu kondisi hidup ini. Di dunia ini nggak begitu kan. Betul, aku pasti dimaafin sama Selo, kan baik dia orangnya. Baik hati dan tidak sombong. Ya kan? Tetapi kan ada konsekuensinya, ini mobil bonyok bagaimana ini? Kan harus aku bawa ke bengkel kan? Harus aku keluar uang. Harus ganti rugi karena aku sudah merusak barang orang lain. Inilah konsekuensi sebenarnya. Sama dengan purgatorium. Selama di dunia ini, ya kita hidup berdosa, kita diampuni Tuhan, ya masuk kamar pengakuan, ruang pengakuan dosa, dapat sakramen tobat, dapat absolusi dari imam, dari romo, dosamu diampuni, selesai. Tetapi ingat pada saat setiap kali kita sebelum keluar dari ruang pengakuan, pastor itu atau romo bilang apa? Ya kan ada penitensinya kan. Doakan 1 kali Salam Maria misalkan. Bapa kami Salam Maria kemuliaan lah biasanya gitu kan, yang gampang-gampang. Walaupun saya pernah dulu pengakuan dosa ya. Tahu nggak penitensinya apa? Suruh jalan salib. Sadis banget tuh romonya. Ya udah kamu jalan salib, nggak salah nih romo jalan salib. Iya nggak apa-apa jalan salib. Jadi abis keluar dari ruang pengakuan, saya jalan salib tuh sendiri. Kan di gereja kan ada stasi-stasinya kan, perhentian satu. Ya saya kayak orang aneh sendiri, yang lain doa Bapa kami, ya kan saya sendirian di jalan salib di gereja. Yaitu konsekuensi yang harus dibayar. Nah, konsekuensi di dunia ini, kalau kita sudah keburu meninggal dunia, tidak sempat bayar hal-hal ini,
itulah yang akan kita bayar dalam tanda kutip ya, kalau kita pakai istilah dunia, kita bayar itu di api penyucian. Gitu konsepnya. Jadi hanya orang yang belum sempurna dalam rahmat yang dapat masuk ke dalam api penyucian. Ya. Ini ada garis bawah. Api penyucian purgatorium bukan kesempatan kedua bagi mereka yang meninggal dalam keadaan tidak bertobat dan dosa berat. Jadi ini bukan seperti second chance gitu. Kesempatan kedua, ya nggak apa-apa deh. Kalau di dunia ini kita bisa enak-enakan dosa, nanti kan ada api penyucian. Kita bayar di sana. Nggak begitu. Ya, ingat di situ api penyucian itu ada untuk orang-orang yang sudah pasti masuk surga tapi harus transit dulu, harus nyicil nih ke surganya. Nggak bisa langsung karena ada yang harus dimurnikan dulu. Jadi bukan orang yang berbuat seenaknya di dunia, melakukan dosa berat tanpa bertobat, lalu berharap nanti masuk penyucian bisa masuk surga. Enggak. Kalau begitu ceritanya sudah pasti masuk neraka kita. Ya, jadi ini bukan tempat untuk antara, bukan tempat untuk kesempatan kedua istilahnya, bukan. Tetapi kekudusan hidup itu harus dimulai dari sekarang. Kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar itu dari sekarang. Dari saat ini kita hidup. Ya kan? Yang kedua adalah api penyucian ada untuk memurnikan dan memperbaiki akibat dari dosa dibersihkan dan hukuman atau konsekuensi dosa dilunasi. Ya, untuk memurnikan, untuk memperbaiki. Sama seperti tadi, kalau aku nabrak mobil orang lain, ya, selain aku minta maaf, aku minta ampun karena sudah merusak, aku juga harus ganti rugi. Ya, ini konsekuensi dari dosa yang harus dilunasin. Ini konsep dari gereja kita. Yang ketiga adalah api penyucian itu hanya sementara. Ya, setelah disucikan, jiwa-jiwa dapat masuk surga. Semua yang masuk api penyucian ini akan masuk surga. Api penyucian tidak akan ada lagi pada akhir zaman setelah Tuhan Yesus datang kedua kalinya, sebab setelah itu hanya ada tinggal surga dan neraka. Jadi sementara. Api penyucian itu hanya sementara saja. Setelah itu semua orang akan masuk surga atau masuk neraka. Ya, sekedar informasi juga buat teman-teman di sini, pada saat kita mati itu kan tadi aku udah sempat di awal aku jelaskan, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Di situ kita akan face to face, one on one dengan Tuhan Yesus, nggak ada yang lain. Kita nggak bisa bawa pengacara kita nggak bisa bawa orang tua kita untuk mendampingi, nggak bisa. Kita satu persatu menghadap Kristus untuk dihakimi. Kristus akan bertindak serentak sebagai hakim, sebagai jaksa yang menuntut, sekaligus sebagai pembela kita, pengacara kita. Ya, jadi nggak ada gunanya bawa lawyer nanti ke sana. Kita one on one. Nah, dari situ orang akan masuk surga, api penyucian atau neraka. Kalau dia sudah langsung kudus ya, Mother Teresa mungkin, Yohanes Paulus kedua, itu aku yakin sih mereka meninggal langsung bles aja tuh, langsung jalan tol masuk surga, selesai gitu kan. Tapi buat kayak saya begini ya, kayaknya sih nyicil sih kelihatannya ya. Nggak suci-suci amat soalnya kan, ya nyicil lah ya. Tapi ya kan jangan masuk neraka dong, takut juga kita ya, jangan dong ya. Kita nggak mau terpisah dengan Allah. Nah, semua orang yang masuk surga, neraka atau api penyucian ini hanya jiwanya atau hanya rohnya kita sebut. Tubuhnya itu belum. Tubuhnya itu kan dikubur, entah dikremasi, ya kan dilarung gitu kan atau di mana-mana lah. Tubuhnya masih belum dibangkitkan. Nah, makanya nih belum ada kebangkitan badannya. Jiwanya yang masih yang masuk surga. Jadi kalau kita sekarang nih, kalau sekarang kita bilang Petrus, Paulus, ya kan Musa mungkin, Elia, nabi-nabi, itu semua jiwanya semua. Badannya tuh nggak ada. Semuanya jiwa. Yang hanya ada badannya tuh hanya Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Karena Bunda Maria diangkat ke surga, tubuh dan jiwa kan. Nah, kita nanti kalau kita meninggal, ya kita jiwanya saja. Nanti setelah akhir zaman, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, akan ada lagi pengadilan yang kedua, yang disebut dengan pengadilan tahta putih, atau pengadilan akhir, atau pengadilan umum. Nah, saat inilah semua orang itu dikumpulkan.
Jadi nanti aku ketemu sama Levina di sini, sama Cilike di sini, ketemu Angel di sini, ada Selo nanti di sini, ada Andri juga, kita ketemu semua. Ya, ini akan sebagai pengadilan terakhir yang akan menyatukan antara tubuh dan jiwa, antara dia masuk surga atau masuk neraka. Jadi pengadilan akhir ini akan disaksikan oleh semua orang. Kalau yang pertama tadi kan kita hanya satu lawan satu istilahnya dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau ini semuanya. Inilah yang kita lihat di dalam pengajaran Yesus di Matius 25. Pada saat dia memisahkan antara kambing dan domba. Domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Ini dasar kitab sucinya. Ya, ini pada saat inilah akan disatukan orang, tubuh dan jiwa itu, entah itu masuk surga atau masuk neraka. Ya, di surga itu adalah kebahagiaan kekal karena kita berbicara yaitu bersatu dengan Allah. Kita akan melihat wajah Kristus, ya, yang di dalam bahasa resmi gereja adalah beatific vision atau pandangan yang membahagiakan, karena kita akan melihat Tuhan Yesus sebagaimana adanya. Ya, sedangkan neraka adalah keterpisahan kekal dengan Allah. Ya, neraka itu bukan tempat orang disiksa-siksa juga, bukan. Neraka itu bukan ciptaan Allah, tetapi neraka adalah ciptaan kita sendiri yang menolak cinta kasih Allah, yang menolak keselamatan. Jadi neraka adalah kondisi yang berbanding terbalik dengan apa yang ada di sorga. Kalau di sorga adalah kebahagiaan kekal terus-menerus, di neraka kita akan mengalami kesedihan kekal terus-menerus. Ya, kebalikannya aja. Nah, di dalam iman Katolik itu tidak ada orang gentayangan, nggak ada orang mati penasaran lalu bisa ganggu-ganggu, itu nggak ada. Di situ bawah pohon ada engkong lagi ngerokok, itu nggak ada. Ya, engkong minta kopi, itu nggak ada. Ya, Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan itu, kitab suci juga tidak pernah mengajarkan orang mati itu gentayangan. Betapa rusuhnya dunia ini kalau semua orang mati itu gentayangan, bisa ganggu-ganggu kita. Ya, yang mengganggu-ganggu itu pasti bukan orang mati, tetapi itu adalah roh-roh jahat yang berkeliaran. Ya, tapi berusaha mengacaukan pikiran kita seolah-olah orang mati itu masih bisa menampakkan diri, bisa ganggu, bisa minta makan lagi, minta sajen lagi. Nggak ada. Ya, karena begitu orang meninggal, langsung pada saat itu juga jiwanya langsung diambil oleh Tuhan dan menghadap pengadilan. Nggak mungkin lolos. Ya, nggak mungkin lolos. Pasti akan ketangkep. Jadi nggak ada orang gentayangan. Jadi jangan percaya lagi dengan tahayul-tahayul itu, ya, karena kan kita hidup memang di dunia timur, ya, orang-orang timur, orang Indonesia yang banyak sekali kita mendapat informasi-informasi itu berdasarkan dari iman agama lain, ya kan, dari tradisi, dari budaya, ya kan, budaya setempat atau budaya nenek moyang gitu kan. Tetapi itu tidak sesuai dengan kebenaran iman kita. Nggak ada orang mati gentayangan, nggak ada orang mati penasaran. Hanya orang hidup yang suka penasaran, yang suka kepo-kepo itu cuma orang hidup. Kalau orang mati nggak kepo lagi, karena dia antara di surga, api penyucian, atau di neraka, nggak bisa kemana-mana lagi. Yang berikutnya adalah, ya, ini mungkin kesimpulan. Tidak perlu ragu mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian. Karena memang tempat ini ada. Ingat, tempat ini bukan tempat seperti kita tinggal di dunia ini, ada rumah, ada tempat gitu kan. Bukan. Tempat ini sebuah kondisi, sebuah situasi di mana keadaan orang-orang yang perlu dimurnikan. Pada saat kita mendoakan orang-orang di api penyucian dan mereka masuk surga, nanti gantian. Mereka akan mendoakan kita. Kalau kita meninggal dunia ataupun masih di dunia ini, kita akan didoakan juga. Inilah yang disebut dengan persekutuan para kudus. Persekutuan para kudus itu melingkupi orang-orang yang sudah mulia, surga mulia. Orang-orang kudus yang sudah mulia di surga itu, gereja yang mulia kita sebut. Dan yang di purgatorium adalah gereja yang menderita. Dan yang di dunia, gereja yang militan, gereja yang sedang berjuang. Kita saling mendoakan. Nanti ada gilirannya kita didoakan juga. Sekarang kita doakan mereka
yang ada di api penyucian, karena mereka tidak bisa lagi melakukan apapun selain menerima doa dan mengadakan permenungan diri terus-menerus untuk meratapi istilahnya dirinya ya, untuk segera masuk surga. Nah, saatnya nanti begitu dia masuk surga, dia akan doakan kita juga. Inilah persekutuan para kudus. Dan inilah dasar dari api penyucian, teman-teman semuanya. Tidak perlu ragu-ragu mendoakan jiwa-jiwa ini, ya. Tidak perlu juga kayak orang yang keranjingan banget juga, terus nanti kita berhalusinasi, ya aku didatangin sama orang dari api penyucian, yang nggak usah gitu juga, ya biasa-biasa aja. Kita berikan saja intensi misa ya, kalau tiap tanggal 2 November atau mungkin hari-hari lain juga nggak apa-apa gitu kan. Ya buat orang tua kita, buat saudara kita, buat keluarga kita, kenalan kita yang memang sudah berpulang, yang sudah beralih dari dunia ini, yang masih ada di api penyucian, ya kita doakan mereka supaya mereka segera bisa masuk surga. Ya, mungkin aku sampai sini saja. Tapi aku akan buka ruang untuk pertanyaan karena ini semi pengajaran, jadi boleh bertanya ya. Kalau masih kurang jelas, aku akan stop share dulu. Ya. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan boleh di-unmute dan boleh langsung ditanyakan ke Saudara Stefan. Stefan, mau nanya dong. Ya, siapa ini? Cilike. Oh, Cilike. Oke, nggak kelihatan. Oke, silakan. Stefan. Iya. Sekarang kan tadi kan kamu bilang bahwa kita tetap harus mendoakan orang-orang yang masih ada di api penyucian. Gimana? Sorry ya, karena kita juga belum pernah ke sana. Gimana caranya kita tahu bahwa orang itu masih ada di api penyucian, apa sudah naik ke surga? Apakah sekarang kalau ada orang yang sudah meninggal, ya katakanlah saudara kita sudah meninggal mungkin sudah 30 tahun yang lalu, itu apa masih perlu didoakan atau gimana? Iya, ini pertanyaan yang memang sering muncul. Sampai kapan sih kita harus doain? Ya, betul. Kan kita juga nggak tahu juga. Ya memang jawabannya kita nggak tahu. Mereka kapan berpindah gitu kan. Karena realita antara kita hidup di dunia ini dengan waktu mereka hidup, itu kan beda ya. Ruang dan waktu. Mereka sudah tidak terikat ruang dan waktu. Artinya sudah nggak ada lagi tuh hari demi hari berganti. Ya kan, hari, minggu, bulan, tahun, itu udah nggak ada lagi di api penyucian atau di sorga, atau mungkin di neraka juga nggak ada lagi. Ya kita nggak tahu, tetapi yang gereja ajarkan adalah ya kalau mau tetap didoakan, yang didoakan saja nggak apa-apa. Sampai kapan ya terserah gitu kan, terserah. Jadi mau didoakan sekarang udah nggak didoakan lagi, karena sudah 20 tahun yang lalu misalkan 30 tahun yang lalu, ya nggak apa-apa juga. Kalau memang dia sudah berpindah ke sorga dan kita masih terus doakan, yang diajarkan oleh gereja Katolik adalah doa-doa kita itu bisa dialihkan ke jiwa-jiwa yang lain yang bahkan nggak kita kenal. Inilah disebut persekutuan para kudus. Bentuk cinta kita itulah yang mempersatukan kita. Yang paling mudah dilakukan dalam mencintai orang itu adalah mendoakan. Kita mungkin nggak bisa punya tenaga untuk pelayanan. Suatu saat mungkin suara saya habis, nggak bisa pewartaan. Tetapi saya selalu bisa mendoakan orang, siapapun orangnya. Dan orang yang nggak bisa ngapa-ngapain pun, kayak Stephen Hawking itu kan cuma duduk aja begini gitu kan, tapi dia tetap bisa berpikir kan. Selama dia bisa berpikir, dia pasti bisa berdoa. Dan sampai kapan kita berdoa kita nggak tahu jawabannya. Tetapi kita sama seperti kita nyumbang terus, misalkan kita sumbang ke orang yang susah nih, ya kan, dia mungkin agak kurang mampu, kita sumbang sampai dia udah kaya, kita nggak tahu, tapi kita sumbang terus. Tetapi nggak taunya nih orang ini karena baik sekali, dia terima uang, tapi dia kasih juga ke orang lain, nggak tahu ternyata. Nah seperti itu mungkin gambarannya. Jadi kita doakan, ternyata orangnya sudah masuk surga, itu doa kita nggak sia-sia. Tetapi doa-doa kita itu, bentuk cinta kita itu bisa dialihkan ke orang-orang lain yang membutuhkan, yang bahkan mungkin tidak pernah didoakan. Karena banyak loh ternyata jiwa-jiwa di api penyucian ini yang sudah tidak pernah didoakan. Nah doa-doa kita itu bisa membantu mereka walaupun kita tidak langsung ditujukan ke mereka.
Misalkan saya doa buat papi saya udah meninggal. Tapi papi saya udah masuk surga nih ceritanya. Ya kan, misalkan. Nah, doa saya itu bisa dialihkan orang lain yang ada di alam api penyucian yang tidak pernah didoakan. Jadi inilah persekutuan para kudus. Kita bisa saling topang di sana, walaupun kita tidak saling mengenal. Ya mungkin begitu Cileke yang bisa aku jawab. Ya, thank you Stefan. Ya. Dan api penyucian ini kapan? Nggak tahu kita. Ya kan, sampai Tuhan Yesus datang nggak ada lagi kan. Terus ada orang tanya, loh nanti nggak adil dong. Orang baru masuk sehari di api penyucian, besoknya Tuhan Yesus datang, cuma sehari dong dia di api penyucian. Ya kan mikirnya gitu kan? Loh, enak banget dong. Dan nanti yang 20 tahun di api penyucian gimana tuh? Nggak adil kan? Sekali lagi, api penyucian surga neraka itu tidak mengenal ruang dan waktu. Dimensinya sudah berbeda. Jadi nggak bisa kita lagi ngomong 1 hari, 2 hari, lalu kita bandingkan dengan 10 tahun, 20 tahun yang lalu, itu nggak bisa lagi. Situasionalnya sudah berbeda. Ya kita nggak tahu itu. Ya itu yang bisa aku share, mungkin aku jawab. Silakan, mungkin satu pertanyaan lagi boleh. Thank you Stefan. Thank you Cilike. Boleh tanya Stefan? Boleh. Ya ini saya Flora. Oh iya. Ya, saya mau tanya, sorry off cam ya, soalnya di rumah sakit. Saya mau tanya, kalau ada orang Katolik yang bunuh diri misalkan kayak gitu, nah jiwanya tuh kemana? Ya. Terus kita sih kan tetap doakan gitu kan, maksudnya waktu dia meninggal, terus 30 hari, 40 hari, terus 1 bulan gitu, kita tetap doakan. Tapi apakah jiwanya kayak misalkan masuk ke api penyucian atau gimana gitu, Stefan? Ya. Makasih. Secara normatif ya, bunuh diri adalah pelanggaran atas hukum Allah ya. Melanggar 10 perintah Allah, jangan membunuh. Jangan membunuh itu bukan hanya jangan membunuh orang lain, termasuk jangan membunuh diri sendiri ya. Karena di situ kan nggak ditulis jangan membunuh orang lain ya kan. Di situ jangan membunuh ya, jangan membunuh diri juga. Artinya bunuh diri adalah dosa berat yang bisa mengakibatkan orang masuk ke dalam neraka karena dia terpisah dengan Allah karena melakukan dosa berat. Makanya kenapa dulu gereja Katolik secara pastoral itu menolak untuk mengadakan misa requiem atau misa arwah untuk orang-orang yang meninggal karena bunuh diri. Karena anggapannya adalah hukum mereka melanggar hukum Allah, mereka membunuh diri sendiri sehingga mereka sudah nggak ada kesempatan lagi untuk bisa diselamatkan. Jadi buat apa juga kita bikin misa, kan nggak ada gunanya juga kan begitu ya. Tetapi memang pandangan gereja akhirnya berubah, berkembang, dan akhirnya sekarang gereja membuka kemungkinan untuk orang-orang yang meninggal karena bunuh diri ini bisa didoakan di dalam sebuah misa bahkan. Kenapa? Karena ada dasarnya juga, ya. Karena kita nggak pernah tahu sampai kedalaman hati seseorang. Kenapa dia bunuh diri? Apa yang dia rasakan? Penderitaannya seperti apa? Pokoknya kita nggak ada yang tahu deh. Dalamnya hati itu lebih dalam dari samudra dan langit katanya kan. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga nggak pernah tahu detik-detik terakhir sepersekian detik mungkin pada saat dia memutuskan bunuh diri, dia mungkin ya kita nggak pernah tahu bertobat, menyesal tapi sudah terlambat gitu ya. Ada orang yang mungkin bunuh diri lompat dari mana tuh mall yang tinggi-tinggi gitu. Kan ada waktu tuh untuk jatuh. Jadi serem juga ya ngomongin begini ya. Karena ada waktu ya dia jatuh. Ya mungkin sepersekian detik tek gitu dia mengadakan tobat atau sesal yang sempurna yang di dalam bahasa teologi gereja Katolik itu contritio. Jadi pertobatan yang sungguh-sungguh, dia menyesal, aduh kenapa aku memutuskan bunuh diri. Tapi kan udah jatuh, bluk, mati dia. Kita nggak pernah tahu loh jiwanya. Kalau dia mengadakan sebuah pertobatan ya, sesal yang sempurna, itu nilainya sama dengan dia mendapatkan absolusi di ruang pengakuan.
Ya, itu kedalaman hati manusia hanya Tuhan yang tahu. Jadi, ya sampai sekarang orang akhirnya yang meninggal karena bunuh diri pun bisa didoakan oleh gereja dalam perayaan Ekaristi. Jadi, ya sama seperti yang kita bahas hari ini, ya didoakan saja. Kalau memang dia bunuh diri, didoakan saja nggak apa-apa. Mungkin ya detik-detik terakhir sebelum dia meninggal, dia sangat menyesal sekali. Ada kesempatan, selalu ada kesempatan. Tuhan itu sangat baik, dia mau semua orang tuh diselamatkan. Nggak ada yang Tuhan tuh nggak mau deh satu orang pun bahkan masuk neraka tuh nggak mau pasti dia. Ya jadi masih tetap ada kesempatan, jadi doakan saja. Doakan saja sampai kapan ya, doakan saja. Ya kan 1 hari, 3 hari, 7 hari, ya itu kan tradisi juga ya di dalam budaya kita ya. Kalau di dalam gereja Katolik itu kan nggak ada istilahnya misa 3 harian, 7 harian, 1000 harian, itu kan hanya di budaya kita. Ya paling kita kan 1 tahun sekali itu ya tanggal 2 November kita rayakan aja. Tapi ya nggak apa-apa kalau kita mau setiap bulan kita masukkan intensi misa, ya boleh-boleh aja gitu. Silahkan. Tetap didoakan karena tetap ada kemungkinan seseorang diselamatkan. Karena pada akhirnya bukan kitalah yang menentukan masuk surga, neraka atau manapun. Hanya Tuhan satu-satunya pemilik kehidupan, hakim yang akan menentukan segala-galanya. Ya. Ada lagi mungkin? Thank you, Stefan. Thank you. Terakhir mungkin? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, aku akan undang kita semua untuk berdoa. Aku akan berdoa bagi kita semua untuk pewartaan pada malam hari ini. Ya Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu, atas rahmat-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk Yesus Kristus yang telah Engkau berikan bagi kami, yang menjadi jalan keselamatan kami. Dialah yang memberikan kami kehidupan kekal. Dialah yang menyelamatkan kami, yang menebus kami dari kematian dan memindahkan kami ke dalam terang-Nya yang ajaib. Terima kasih ya Bapa untuk semua yang Kau berikan. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang selalu menemani kehidupan kami, yang menguatkan dan memampukan kami. Terima kasih untuk malam hari ini kalau kami juga boleh belajar satu pengajaran di dalam gereja-Mu mengenai purgatorium. Terima kasih, kami bersyukur karena Engkau menginginkan dan menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh kebenaran. Terima kasih karena Engkau memberikan suatu tempat purgatorium ini sebagai tempat di mana kami membersihkan diri kami sebelum kami masuk dalam kerajaan-Mu. Sama seperti kami yang kotor mau masuk ke dalam rumah, tentu saja kami akan membersihkan dulu diri kami di luar sebelum kami masuk rumah. Demikian juga dengan purgatorium, tempat yang Engkau sediakan bagi kami, tempat kami memurnikan sebelum kami bertemu muka dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebenaran yang Engkau wartakan. Kami percaya bahwa Engkau memberikan purgatorium ini karena kelimpahan belas kasihan-Mu. Dan biarlah kami berusaha selama hidup kami, sekuat tenaga untuk hidup dalam kekudusan, sehingga kami boleh menerima keselamatan yang Engkau janjikan dengan sempurna, kelak masuk dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk PDKK Gloria, untuk koordinator, untuk tim, untuk semua pekerja, untuk semua pelayan. Engkau memberkati, Engkau memberikan kemampuan, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah dalam setiap pelayanan mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, dan semua orang dilayani boleh merasakan indahnya hadirat Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah kerinduan hati kami, inilah pujian dan penyembahan kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan bersatu bersama di Kau ya Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Stefan untuk firman dan juga pengajarannya yang juga memberikan kita pengetahuan lebih lagi. Kita boleh hening di hadapan Tuhan di dalam suasana doa ini. Pada malam hari ini kita juga ingin menyampaikan doa-doa syafaat yang dihaturkan oleh saudara-saudara kita, sahabat-sahabat Gloria. Biarkanlah kiranya Tuhan boleh menyandengkan telinganya untuk mendengarkan seruan doa-doa dari sahabat-sahabat kita saat ini. Dan terlebih lagi jika sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan biarkan aku juga boleh mengabulkan doa-doa kami ini. Dari Bapak Paulus Harjono, ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberikan kesembuhan jasmani dan rohani bagi Mama Maria Halimah, adik Johannes Hendra, Bapak Matius Kartono, Bapak Mikael James, Saudara Idris. Tuhan, berikanlah kesehatan yang baik, baik secara jasmani maupun rohani. Saudara-saudara kami ini membutuhkan belas kasih dan uluran tangan-Mu. Curahkanlah rahmat yang mereka perlukan Tuhan, sehingga segala hal yang tidak sempurna yang ada dalam tubuhnya, baik secara jasmani maupun rohani, untuk Engkau sembuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Paulus Harjono yang sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Kiranya Engkau curahkan berkat kesehatan, Engkau juga berikan jalan keluar dan pekerjaan yang baik setelah pensiun, sehingga Bapak Paulus tetap dapat menjadi berkat bagi keluarganya, merawat mereka yang memerlukan uluran tangan-Mu, dapat melakukan pengobatan bagi keluarganya yang sedang sakit. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dari Lia kita berdoa bersama untuk kesembuhan satu keluarga yang saat ini sedang mengalami sakit COVID, bagi Anastasia, Chris, dan Nadia. Tuhan, Kau tahu keluarga ini saat ini sedang mengalami COVID. Kiranya Engkau dapat memberikan dan menyembuhkan segera, sehingga keluarga ini dapat cepat pulih dan memulai aktivitas kembali. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi kami semua yang hadir di tempat ini. Kiranya Engkau berikan kami semua kesehatan yang baik, lindungi kami semua dari segala yang jahat, dan penuhi seluruh hidup kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, dengan damai, sukacita yang berasal daripada-Mu, sehingga hidup kami sungguh mengalami kasih yang berasal daripada Engkau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, itulah ungkapkan doa-doa syafaat yang kami haturkan ke hadirat-Mu. Sudilah mendengar dan juga boleh mengabulkan setiap seruan hati dari anak-anak-Mu saat ini. Malam hari ini Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk persembahan. Biarkan Kau berkati persembahan yang ingin kami berikan, karena Kau telah terlebih dahulu Tuhan memberikan kami yang terbaik. Berkati tangan-tangan yang juga ingin memberikan ya Tuhan, dan biarkan Kau boleh melimpahkan kasih karunia dan rezeki-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan kami serahkan persembahan pada malam hari ini untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau mengiringi persembahan. Nanti ada di teks lagu, boleh ditransfer untuk persembahan pada malam hari ini. Biarkanlah persembahan ini menjadi berkat untuk kita semua. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan
syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Terima kasih untuk persembahannya. Dan saat ini kita akan mendengarkan beberapa buah pengumuman. Mohon untuk waktu sejenak. Boleh ditampilkan. Ya, pertama-tama kita mengucapkan terima kasih untuk Bro Stefan yang hari ini sudah menjadi berkat di dalam persekutuan doa Gloria. Terima kasih. Tuhan memberkati selalu pelayanannya, keluarga, dan juga semua aktivitas yang boleh dilakukan oleh Bro Stefan. Terima kasih untuk saya dan Andai. Kita menyebut nama sendiri di sini. Dan juga untuk sahabat-sahabat Gloria yang sudah hadir di dalam persekutuan doa pada malam hari ini, untuk tim host, co-host, dan juga untuk tim doa di belakang layar yang sudah mendukung kita semuanya. Seperti yang kita ketahui bahwa pada bulan November ini ya kita bicara soal orang-orang kudus semuanya gitu ya. Jadi tema besar di bulan November, The Living Faithful, yang kita sudah lalui 2 minggu dengan minggu yang hari ini. Nah, kita masih ada 2 minggu lagi. Minggu selanjutnya pada tanggal 17 November kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di Praise and Worship Night dengan tema God is Mercy. Ya, dan untuk persekutuan doa minggu depan kita akan lakukan secara offline di Gedung Sekinah lantai 4. Bagi Bapak Ibu, sahabat-sahabat Gloria yang ingin mengikuti persekutuan doa, praise and worship secara offline, boleh untuk RSVP ke Cilike. Ya, ada nomor teleponnya di layar tersebut, silahkan dicatat. Karena tempatnya terbatas, ya kita masih dibatasi sehingga harus RSVP dulu. Ya, jadi segera jika memang ingin datang di Gedung Sekinah, silahkan hubungi Cilike. Kami mengingatkan kembali bahwa Gloria juga membuka intensi doa. Jadi seperti tadi yang didoakan, doa syafaat tadi, jika Bapak Ibu ingin menyampaikan doa-doa yang ingin didoakan, bisa juga diberikan kepada Cilike dengan nomor yang sama. Paling lambat adalah hari Kamis jam 6 sore. Setelah jam 6 sore, kita akan doakan pada PD selanjutnya. Ya, jadi silahkan untuk WhatsApp doa-doa yang ingin didoakan. Kami mengingatkan kembali, kita juga punya Instagram, kita juga punya YouTube. Jadi silahkan di follow, silahkan di subscribe sehingga bisa melihat segala aktivitas-aktivitas PDKK Gloria. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Sampai jumpa minggu depan di gedung Sekinah di lantai 4. Jangan lupa RSVP ya. Dan kami mengingatkan juga untuk teman-teman yang ingin didoakan secara pribadi pada malam hari ini oleh tim doa kami, tetap stay di Zoom, nanti akan dipindahkan ke breakout room dan dipindahkan ke ruang doa untuk didoakan secara pribadi. Ya, jadi satu-satu nanti akan didoakan oleh tim doa kami. Jadi tetap stay di Zoom ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita tutup persekutuan doa pada malam hari ini. Kita bersyukur kita boleh belajar dari Saudara Stefan bagaimana api penyucian yang diimani secara iman Katolik boleh terjadi di dalam gereja kita, dan kita boleh juga mendoakan sahabat-sahabat, keluarga-keluarga yang saat ini sudah meninggal dan kita tidak pernah putus untuk mendoakan mereka. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini yang telah Kau jadikan, sehingga kami boleh berkumpul sebagai saudara seiman di dalam persekutuan doa Gloria pada malam hari ini. Kami berdoa khusus untuk saudara kami Stefan Tuhan, yang telah Kau pakai secara luar biasa untuk menyampaikan pengajaran-Mu, menyampaikan firman-Mu, sehingga kami mengetahui lebih lagi Tuhan tentang api penyucian. Tuhan, kami berdoa untuk semua pelayanannya, biarkanlah Kau jadikan dia lebih heran dan lebih heran lagi untuk kasih karunia-Mu dan karya-Mu di dalam kehidupan pelayanannya. Kami berdoa juga untuk keluarganya Tuhan, untuk anak-anaknya, untuk istrinya dan keluarga besarnya. Kau berkati mereka dengan kelimpahan ya Bapa, dan sukacita dan kasih yang daripada-Mu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Gloria yang pada hari ini sudah hadir di dalam persekutuan doa kami pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh berkumpul sebagai saudara seiman. Terima kasih untuk hari ini yang telah Kau jadikan, dan saat ini kami akan menghabiskan waktu untuk hari ini. Biarkanlah Kau sertai setiap aktivitas kami, dan untuk esok hari kami boleh bangun dengan kekuatan baru, dengan semangat baru yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Mari kita tutup persekutuan doa pada malam hari ini. Kita katakan bahwa begitu besar kasih Allah di dalam hidup kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih Tuhan yang begitu besar telah menyelamatkan kita semua. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu.
dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih sahabat-sahabat Goro yang sudah join PD malam ini. Setelah ini bisa di-unmute dan dibuka videonya, kita bisa berfellowship bersama. Dan bagi yang ingin didoakan, mohon stay di Zoom, nanti akan dipindahkan ke room doa. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Terima memberkati. kasih semuanya. Aku pamit. Stefan, Terima terima kasih. kasih.